Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmatnya kepada kita. Yang mana di kesempatan kali ini insyaallah di waktu yang barokah ini antara maghrib dengan isya, kita akan memanfaatkan waktu kita untuk sama-sama belajar, menuntut ilmu di antara agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ini menjadi sebuah keutamaan yang besar bagi seorang muslim tatkala dia bisa menggali ilmu agama ini. Kenapa demikian? Ya, karena dengan kita belajar ilmu agama, kita insya Allah akan menjadi faham tentang agama kita, dan itu akan menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Terlebih lagi, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab yang sangat banyak faedahnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang ada dalam pembahasan tentang yaitu perintah bagi kita untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Yaitu perintah bagi kita untuk menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membaca ayat-ayat yang terkait dengan itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan beberapa ayat, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi dengan beberapa ayat berikutnya, dan kemudian kalau sampai kita nanti sampai kepada hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa qala Allah ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita mungkin kelewatan ya sebab kita ayat sebelumnya ini disampaikan oleh Imam Nawawi, yaitu beliau mengatakan wa qala Allah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ini di dalam ayat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya orang yang taat kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka dia itu sejatinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan taat di sini, mana taat adalah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik itu ketika kita diperintah untuk menjalankan kebaikan, kita taat. Ataupun juga ketika kita dilarang atau diperintahkan untuk meninggalkan perkara yang dilarang, maka itu kita juga taat. Nah, kalau disebutkan seperti ini, taat secara mutlak seperti ini, maknanya ketika kita menjalankan perintah ataupun meninggalkan maksiat, itu semua termasuk ketaatan. Akan tapi ketika disambungkan menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka di situ berarti sendiri-sendiri maknanya antara menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Baik. Kemudian para jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka taat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perintahnya, dalam larangannya, taat menjalankan perintah, kemudian meninggalkan larangan, ketika dia diperintah, maka dia melaksanakan. Ketika dia dilarang, maka dijauhi. Maka seperti inilah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun dia itu mengikuti perintahnya Nabi,
menjauhi larangannya Nabi, sejatinya dia itu taatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya karena di dalam ayat tadi ya bisa difahami demikian. Siapa yang taat kepada Nabi, dia adalah telah taat kepada Allah. Dan bisa difahami juga di dalam ayat bahwasanya siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka dia juga bermaksiat kepada Allah. Maka ini penting sekali bahwasanya kita harus memahami apa yang Rasul perintahkan kepada kita dan yang Rasul larang dari kita. Karena dengan itulah kita juga termasuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini di dalam ayat ini ada dalil ya yang menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang Rasul ajarkan dalam sunnah itu menjadi sumber ajaran bagi kita. Nah, yang beliau ajarkan dalam hadis itu hukumnya sama dengan Al-Quran. Wajib kita taati, wajib kita laksanakan. Ya. Hadis Nabi SAW itu termasuk syariatnya Allah. Dan itu wajib untuk kita berpegang teguh dengannya. Tidak boleh bagi kita untuk memisahkan antara Al-Quran dengan hadis. Atau Alkitab dengan sunnah. Tidak boleh dipisahkan. Bahkan Nabi kita SAW telah memberikan kabar kepada kita sebagai peringatan. Bagaimana beliau bersabda kepada kita? La alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru min indi fayaqul la nadri ma wajadna fil kitab ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Jadi di sini Nabi sudah dari jauh-jauh hari sudah memperingatkan kepada kita. Yang beliau peringatkan adalah ya nanti itu benar-benar akan ada salah seorang di antara kalian itu yang mana dia itu sedang ya duduk di kursi sofanya gitu kan. Kemudian didatangkan kepadanya perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah langsung tapi dia mengatakan, oh saya nggak tahu itu. Jadi ketika datang perkara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu perintah ataupun larangan, dia mengatakan, oh saya nggak tahu. Maksudnya bagaimana? Ya. Apa yang saya dapati dari Al-Quran itu yang kami ikuti. Kalau dari Nabi saya nggak tahu. Nggak mau ikuti. Nah, bagaimana yang demikian ini? Ya, maka yang demikian ini adalah peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nanti itu akan banyak orang-orang yang seperti ini. Jadi mereka hanya mau mengikuti apa yang ada di Al-Quran saja. Apa yang dalam hadis mereka nggak mau mengikuti. Nah, pernah dengar nggak yang seperti ini? Ya, dan ini tentu terjadi. Ya. Dan sejatinya kalau dia nggak mau mengikuti Rasulullah, ya maka dia sejatinya nggak mau mengikuti Allah. Kalau dia nggak mau mengikuti hadis, maka sejatinya dia nggak mau mengikuti Al-Quran. Ya, mengapa demikian? Ya, karena memang apa yang datang di dalam sunnah itu sebagaimana yang datang dalam Al-Quran. Nah, bahkan di dalam Al-Quran sendiri memerintahkan kepada kita, ya, memerintahkan apa? Apa saja yang datang dari Nabi, maka itu ambillah. Ya. Jadi, kalau kemudian dia tidak mau mengambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti artinya dia tidak mau mengikuti Al-Quran. Nah, maka itu penting para jamaah sekalian bahwasanya kalau kita kemudian ya ingin mengikuti Allah, tentu kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Dan kalau misalkan kita pun mau sholat saja misalkan seperti itu, dan kita tiap hari sholat kan gitu. Kalau kita ada orang yang mengatakan, oh kita nggak butuh pada hadis, kita cukup dengan Al-Quran saja. Coba tanyakan kepada dia, gimana kita tahu tata caranya sholat? Dari mana caranya? Ya, dari hadis Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli kan gitu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi tidak bisa kita tanpa sunnah, nggak bisa. Dalam Al-Quran ada cuma berdiri, rukuk, sujud kan gitu. Tapi tidak ada keterangannya apa yang dibaca, bagaimana kemudian prakteknya, gerakannya seperti apa kan gitu. Nah itu dapatnya dari mana? Dari sunnah, dari hadis. Maka dari itu jangan sampai kemudian kita
hanya mengaku mengikuti Quran, tidak mau mengikuti hadis. Yang kelompok seperti ini dikenal dengan kelompok ingkar sunnah namanya. Hanya mau dengan Al-Quran saja. Nah, baik. Kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang mereka menyelisih dari sebagian perkaranya, itu perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Agar mereka itu ya tidak tertimpa dengan musibah atau tertimpa dengan fitnah atau tertimpa dengan adab yang menyakitkan, ya, adab yang pedih. Ya. Maka di dalam surat An-Nur ayat 63 ini, di sana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau atau orang-orang yang menyelisih tentang perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana mereka itu memang istilahnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah memperingatkan kepada mereka. Diperingatkan dengan apa? Orang-orang yang memang tidak mau mengikuti Nabi itu akan ditimpa dengan fitnah atau ditimpa dengan siksaan yang pedih. Sehingga Imam Ahmad pun mengatakan, tahukah kalian apa itu fitnah yang dimaksud di sini? Maka kata Imam Ahmad bahwa fitnah itu adalah kesyirikan. Ya. Bisa jadi ketika dia tidak mau mengikuti sebagian dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tertimpa di dalam hatinya itu ya sebuah penyimpangan yang akan membuat dia binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau sampai ada perasaan kita tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, itu bisa berakibat yaitu adanya penyimpangan dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu sangat berbahaya. Sehingga bisa difahami bahwasanya ketika seseorang itu dia menolak sesuatu dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana itu bisa jadi dalam hatinya akan muncul penyimpangan yang menjadikan dia binasa. Ya, sebagaimana ya binasanya bagaimana? Bukan binasa badannya, ya akan tapi binasa agamanya, rusaknya agamanya. Bukan kemudian dia menjadi orang yang cacat, tidak demikian, tapi agamanya yang menjadi rusak. Dan tentu rusaknya agama ini ya lebih berbahaya daripada rusaknya badan. Ya. Dan kerugian akibat kerusakan dalam agama tentu lebih besar daripada kerugian daripada rusaknya badan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari kerusakan yang demikian. Di dalam firman Allah menyatakan bahwasanya mereka akan tertimpa dengan adab yang pedih, ya bahwasanya mereka akan disiksa dengan yang demikian. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari kondisi yang demikian. Maka dari sini bisa kita pahami bahwasanya ini ada dalil yang menjadikan wajibnya bagi kita untuk menerima semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu perintahnya, larangannya, ya keputusannya, hukum-hukumnya, semua yang diputuskan Nabi kita harus menerima. Dan kalau kemudian kita ya na'udzubillah ya, kalau kemudian ada orang-orang yang kemudian dia itu bersengaja menyelisih Nabi SAW, tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW, maka itu mereka ya terancam dengan adanya siksaan yang pedih ini. Nah, baik, berikutnya kita baca ayat selanjutnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan kemudian Allah juga berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar engkau menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, di sini Imam Nawawi menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala ya yang kemudian dimasukkan ayat ini ke dalam bab kita diperintahkan untuk menjaga
sunnah Nabi SAW itu dengan mengikuti sunnah tersebut dan mengikuti adab-adabnya. Di dalam firman Allah, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, ya di situ maksudnya bagaimana? Maksudnya ya yang diajarkan Nabi itu benar-benar jalan yang lurus, maka kita harus mengikuti. Ya. Seperti apa itu? Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yaitu jalannya Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, itu jalannya Allah. Yang itu ya, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang mana kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yaitu Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita kepada jalan yang lurus, menjelaskan kepada kita, menjelaskan kepada manusia tentang jalan yang lurus tersebut, kan gitu. Yang mana jalan yang lurus itu telah Allah sebutkan di dalam firman-Nya sebagai jalannya Allah, siratillah. Itu yang diajarkan Nabi. Jadi Nabi tidak mengajarkannya yang lain, tapi yang diajarkan oleh Nabi adalah jalannya Allah, ajarannya Allah. Yang mana Allah lah yang kemudian istilahnya yang menjadikan ajaran tersebut untuk para hambanya. Jadi yang mengadakan ajaran itu ya adalah Allah sendiri. Yang menjadikan syariat itu adalah Allah sendiri untuk kita ikuti. Dan kemudian yang syariat tersebut atau jalan tersebut itu disandarkan kepada Allah karena memang Allah lah yang menjadi sumber daripada syariat tersebut. Dan kemudian kalau kita menjalankan syariat tersebut, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dari kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau ini menunjukkan kepada manusia kepada jalannya Allah itu. Yang mana jalannya Allah itu, yaitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus, kalau misalkan ada orang yang bertanya, tadi kan ayat menjelaskan bahwasanya dan sesungguhnya kamu benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Terus kemudian di ayat yang lain Allah berfirman innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Nah, bagaimana ini menggabungkan dua ayat ini? Satu ayat bilang kamu benar-benar memberikan petunjuk, satunya ayat menyatakan kamu tidak bisa memberikan petunjuk. Nah, maka di sini di dalam ayat ini ketika yang pertama ya, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Ayat ini turun kapan? Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berharap, yaitu pamannya, siapa Abu Thalib, agar pamannya ini mau masuk Islam. Karena pamannya itu ya musyrik ya, mengikuti agama orang kafir Quraisy. Akan tetapi pamannya tersebut sangat banyak membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat kedudukannya, ya kemudian ya banyak menolongnya, ya dalam segala keadaan. Bahkan pamannya Abu Thalib ini sampai ikut diboikot oleh orang Quraisy di lembah itu sampai mereka kemudian kelaparan di sana. Ya, tetapi kemudian dengan perjuangan yang seperti itu, bahkan ketika ada pamannya Abu Thalib, Nabi tidak pernah diganggu secara fisik oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, maka dengan segala pertolongan seperti itu, Nabi sangat berharap pamannya ini juga mau menerima Islam. Akan tetapi, ya qadarullah pamannya tetap meninggal dalam keadaan kafir. Maka inilah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya pamannya mati dalam keadaan kafir. Adapun kelompok sesat seperti Syiah menyatakan bahwasanya ya Abu Thalib ini orang mukmin gitu. Ya tidak benar demikian. Kan pamannya ini termasuk juga yang memelihara Nabi sejak kecilnya kan, sejak ditinggal kakeknya, kemudian dipelihara oleh beliau, dibesarkan dan kemudian ya sampai ditolong dengan segala macam resikonya. Akan tetapi kemudian Nabi tidak bisa
menjadikan pamannya masuk Islam. Maka kemudian Allah menyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kamu tidak bisa, ya innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai. Nah, lah bagaimana dengan ayat yang tadi kita baca dalam bab ini, yaitu wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan sungguhnya kamu benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, di situ untuk menggabungkan, maka petunjuk atau hidayah itu di dalam agama kita dikenal ada dua petunjuk, dua hidayah ya. Ada yang namanya hidayah, yaitu berupa hidayah dilalah, hidayah penunjukan atau hidayah yang berarti pengajaran ya, atau al-irsyad al-bayan, yaitu pengajaran, penjelasan, itu namanya hidayah. Jadi kita menunjukkan, menjelaskan itu termasuk ya hidayah, ya ini hidayah dilalah. Ya, yang mana kita ini menunjukkan kepada makhluk, yang menunjukkan kepada manusia, ya menjelaskan ini yang benar, ini yang salah. Maka inilah yang dimaksud dengan hidayah, yaitu hidayah dilalah atau hidayah irsyad wal bayan. Nah, yang seperti ini, ya, maka inilah yang disebut dalam ayat tadi, bahwasanya Nabi itu benar-benar memberikan hidayah seperti ini, hidayah untuk umatnya kepada jalan yang lurus. Dan ini bisa dilakukan juga oleh kita. Kita menunjukkan kepada orang lain, ya, menunjukkan ini yang benar, ajarannya seperti ini yang salah seperti itu. Ini namanya juga hidayah. Tapi ini adalah hidayah dilalah atau hidayah irsyad wal bayan. Nah, apa yang dilarang, apa yang diajarkan. Nah, kemudian dalam hidayah yang kedua, petunjuk yang kedua adalah petunjuk untuk mendapatkan taufik. Maka ini adalah semata-mata hanya ada di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik kecuali hanya Allah semata. Ya. Seperti apa hidayah taufik itu? Hidayah untuk menerima kebenaran. Misalkan seperti itu. Atau menerima Islam lah gitu. Jadi kita kan semua bisa mengajarkan kepada orang lain, ayo masuk Islam, ayo sholat, ayo kita ibadah, kan gitu kan. Semua bisa kita ngajak. Tetapi apakah semua orang akan menerima? Kan tidak kan? Tidak semuanya menerima. Nah, makanya yang bisa menjadikan orang menerima itu siapa? Itu hanya Allah semata. Makanya dari sini, kemudian ketika Nabi SAW mengajak pamannya untuk masuk Islam, ya, akan tapi kemudian Allah tidak memberikan hidayah ini, maka kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Sama saja apakah itu kepada bapak kita, kepada anak kita, kepada paman kita, ya, kepada ibu kita, kepada bibi kita, ya kepada kakek, semuanya. Kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, ya tidak bisa mendapatkan hidayah taufik ini. Maka inilah yang dimaksud dengan apa tadi? Yang dimaksud dengan firman Allah, yaitu innaka la tahdi man ahbabta. Semuanya kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Yang jelas bagi kita, tugas kita apa? Tugas kita adalah kita mengajak kepada semua hamba Allah itu untuk ya beribadah, semua mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita ajak semuanya untuk mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jelaskan kepada mereka, kita semangati mereka untuk beribadah. Adapun kemudian ya masalah mereka mau menerima atau tidak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan kita. Nah, kalau mereka mau menerima, ya alhamdulillah, mereka dapat kebaikannya, dapat pahala, kita pun dapat pahala kita kan gitu. Kalau mereka menolak, ya kita tetap dapat pahalanya, dan itu dosanya ditanggung oleh mereka yang tidak mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara 1-3, Allah berfirman di sana, Tasim Mim Tilka ayatul kitabil mubin La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya, di dalam surat ini Allah berfirman Tasim Mim, itulah ya ayat-ayat di dalam kitab yang nyata, yang jelas. Supaya apa? Ya supaya kamu jangan sampai ya la'allaka bakhi'un nafsaka, jangan sampai kamu membinasakan dirimu sendiri
alla yakunu mu'minin, karena disebabkan mereka tidak mau beriman. Jadi ketika kemudian ada orang yang diajak beriman tidak mau beriman, jangan kemudian kita malah justru putus asa dan merusak diri kita sendiri. Kita taruh sedih ya. Kemudian kita ingin bunuh diri, naudzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai kita membinasakan diri kita ya dengan ya kegundahan, dengan kegelisahan gara-gara orang tidak mau menerima ajaran yang kita sampaikan. Ya. Kalau mereka nggak mau mukmin, jangan sampai kemudian kita malah justru susah, merasa stres gitu. Nggak perlu demikian, ya. Karena yang bisa menjadikan dia menerima atau tidak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tugas kita hanya kita menyampaikan saja. Ya. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak menerima, alhamdulillah. Kita sudah menyampaikan. Adapun pengingkaran mereka, maka itu kita tidak menanggung apa-apa atas yang mereka ingkari. Baik, ya kita mungkin ambil satu ayat lagi dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Wa qala Allah Ta'ala, dan kemudian Allah juga berfirman, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Di dalam ayat ini Allah berfirman kepada para istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat ini ditunjukkan kepada para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka itu adalah para wanita suci. Ya, para wanita suci yang lagi para wanita baik. Mereka adalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan termasuk wanita yang paling suci yang ada di muka bumi ini secara mutlak. Ya. Maka kemudian ketika ada orang-orang yang mencoba mengusik, ya, menuduh mereka itu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, seperti orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga orang-orang Syiah sekarang misalkan yang mereka banyak mencaci maki istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naudzubillah ya, bahwasanya itu semuanya tidak benar. Nah, ya, ketika orang-orang munafik, ya, mereka ingin menimpakan keburukan kepada istri-istri Nabi ini, ya tentu bahwasanya itu tidak benar apa yang mereka sampaikan. Sampai dituduh istrinya Nabi ini berbuat serong, naudzubillahi min dzalik. Ya, hingga dikenal dengan namanya hadisul ifk, ya, kisah tentang kebohongan itu. Nah, itu yang dituduhkan kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayat-ayat yang cukup banyak dalam surat An-Nur. Ada 10 ayat dalam surat An-Nur itu membersihkan, mensucikan istri-istri Nabi itu semuanya terbebas dari segala macam tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang yang benci kepada mereka. Maka mereka yang tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kemudian ya disuruh mengingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, dari Al-Quran dan juga selain Al-Quran yaitu sunnah. Itu disebutkan dalam Al-Quran dengan hikmah. Kata hikmah dalam Al-Quran ketika disandingkan dengan kitab, maka di situ maknanya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka inilah para istri-istri Nabi ini yang terdidik dengan pendidikan terbaik, yaitu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka layak menyandang status sebagai ummahatul mukminin, yaitu ibunya orang-orang mukmin. Nah, dan mereka insya Allah juga akan menjadi pendamping Nabi kita Muhammad SAW di surganya kelak. Taib, ya ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang bisa kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin ini, ya kita masih sampai di ayat-ayat yang disampaikan dalam bab perintah untuk kita menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk kepada hadis-hadisnya, ya, hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Nabi memerintahkan kepada kita untuk menjaga sunnah beliau dan mengikuti adab-adabnya. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada yang masih belum jelas. Baik, kalau sudah, ya kita sudah salat isya ya. Alhamdulillah kalau demikian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima dari kita semuanya yang singkat ini
dan dijadikan keberkahan bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.